Simposium 4 ini akan dipandu oleh moderator kita, yang terhormat Dr. Arif Rahman Hakim, SPBT KV Konsultan. Sebelumnya izinkan saya membacakan CV singkat dari moderator terlebih dahulu. Ya, Dr. Arif Rahman Hakim, SPBT KV Konsultan, lahir di Surabaya 1 Mei 1977. Saat ini beliau merupakan staf KSM Bedah Toraks Kardiak dan Vaskular RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Dr. Arif sebelumnya mendapatkan gelar dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan dokter spesialis BTKV-nya juga di FK UNER. Dan pada tahun 2019 beliau mendapatkan gelar konsultannya. Kemudian beliau juga pernah mengikuti International Fellowship Program di Seoul National University Bundang Hospital South Korea tahun 2016. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, kepada Dr. Arif, saya persilakan dengan hormat. Terima kasih kepada Dr. Nadila, KMC. Kali ini giliran kita pada simposium penyakit jantung bawaan ya, yang akan disampaikan guru-guru saya semuanya. Dr. Diki Fakri dan Prof. Paul Tahlile. Beliau adalah salah satu perintis bedah jantung ya, sehingga kehadiran beliau ini kemajuan bedah jantung anak di Indonesia ini bisa maju. Untuk singkatnya, saya persilakan terlebih dahulu Dr. Diki Fakri untuk menyampaikan materinya dengan tema tata laksana bedah pada penyakit jantung bawaan. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Dr. Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan yang berharga ini saya akan mencoba menyederhanakan mengenai kelainan jantung bawaan. Saya bisa share screen? Bisa dokter, silakan dok. Bisa ya? Bisa dokter. Sudah terlihat? Sudah dok. Ampun dokter. Oke, jadi kita mulai ya. Jadi yang dinamakan kelainan jantung bawaan adalah kelainan yang timbul pada proses seorang bayi di dalam kandungan. Kejadiannya bisa karena gagalnya penutupan ya, atau bisanya gagalnya di resopsi, atau karena gagalnya terjadi perputaran yang tidak seharusnya. Jadi kelainan ini bukan merupakan kelainan yang didapat setelah dilahirkan, tapi memang dari sejak dalam kandungan kelainan ini sudah ada. Dengan kemajuan teknologi, kelainan ini makin lama bisa dideteksi pada saat kehamilan. Berapa frekuensinya? Insidensinya itu kurang lebih 8-11 per 1000 kelahiran hidup. Sampai saat ini kelahiran hidup di Indonesia itu 4 juta per tahunnya. Sehingga bisa dipastikan dalam 1 tahun kelainan jantung bawaan yang ada di Indonesia itu kurang lebih 36-40 ribu. Dengan penanganan yang baik, ilmu sudah makin berkembang. Alhamdulillah capaian keberhasilannya semakin lama semakin baik. Sudah ada yang 100%, ada juga yang masih 92, ada yang 95. Tapi dari yang lahir sebanyak 40 ribu, itu 10%-nya itu memerlukan intervensi pada saat usia neonatus, yaitu yang kita sebut dengan critical. Ya, critical di mana misalnya pada pasien yang pembuluh darah yang mensuplai ke arah paru-parunya hanya dari PDA. Nah, sehingga ini pada keadaan yang kritikal, kita harus tolong apakah dengan cara stenting, apakah dengan cara operasi. Kalau dilihat global burden ya memang di Asia lah, khususnya di Asia ya, di kita di Indonesia, itu satu cardiovascular thoracic surgeon itu untuk 25 juta. Angka ini nggak ideal. Yang bagus itu yang seperti di Amerika ya, satu untuk 3,5 juta. Tapi kita akan mengarah ke sana dengan beberapa prodi yang akan kita buka. Semakin banyaknya peminat, mudah-mudahan perbandingan antara seorang ahli bedah jantung, ya, ahli BTKV dengan penduduk itu tidak terlalu
luas lagi. Ada beberapa data yang kami tampilkan di Rumah Sakit Jantung Harapan kita. Kalau dilihat angkanya dari 2019 sampai 2021. Secara garis besar untuk bedah jantung anak kita kurang lebih 1.000 dalam 1 tahun kita lakukan operasi. Ya. Sedangkan memang di 2020, 2021 ini agak menurun karena adanya COVID. Ya. Angka mortalitinya secara umum itu kita 7%, tapi kalau dipecah dari kasus per kasus, itu ada angka mortalitinya yang udah zero ya. Jadi ini 7% itu kurang lebih kalau digabungkan. Apa penyakit yang tersering? Nah, dari tahun 2019 sampai tahun 2021, kalau diperhatikan itu hanya berupa susunannya aja yang berbeda ya. Yang terbanyak adalah VSD, TOF atau TOF, VSD, tindakan BCPS atau tindakan bitisan dan seterusnya. Ini merupakan 10 penyakit jantung bawaan yang banyak kami operasi di Rumah Sakit Jantung Harapan kita. Sekarang klasifikasinya ya. Kalau dilihat klasifikasinya pada kelainan jantung bawaan, prinsip gejalanya itu bisa dikenali dengan 2 cara. Yang pertama, apakah jantung itu yang menimbulkan sianotik atau kebiruan atau yang tanpa sianotik atau asianotik. Jadi secara garis besar itu gejalanya seperti itu. Ada yang asianotik dan ada yang sianotik. Kalau yang asianotik apa aja contohnya? Yaitu adanya aliran darah dari sisi kiri jantung ke sisi kanan jantung. Atau adanya kelainan obstruktif. Sedangkan yang sianotik yang biru, kalau kita sebut dalam bahasa Indonesianya yang biru, itu biasanya dibagi menjadi 2. Karena aliran darah ke parunya kurang atau karena aliran darahnya yang ke parunya meningkat. Contohnya apa? Kalau yang asianotik dari kiri ke kanan sannya, itu kita sebut dengan PSD contohnya. ASD, PDA, atau kelainan AVSD. PSD itu adalah ventricle septal defect. ASD itu atrial septal defect. Ada sekundum, ada primum. Itu contoh-contoh kelainan asianotik yang disebabkan left to right shunt dari arah kiri ke arah kanan. Tapi bisa juga asianotik yang disebabkan oleh obstruktif, ya misalnya pada aortic stenosis, pulmonary stenosis, dan lain-lainnya. Yang menarik adalah yang di sianotik. Biasanya sebagai pemula untuk mengenali kelainan jantung bawaan biru, selalu terpikir adalah karena aliran darahnya yang kurang ke paru. Itu betul, tapi tidak 100% betul. Karena ada sianotik yang aliran darah parunya juga meningkat. Contohnya pada TGA dan pada TAPPD. Sekarang bagaimana untuk penanganannya? Kita lihat penanganannya, prinsipnya juga dibagi 2. Kita sebut dengan biventricular repair atau single ventricular repair. Biventricular repair maksudnya adalah membetulkan jantung dengan tujuan jantungnya seperti kita yang normal. Kedua bilik jantungnya berfungsi sebagai yang normal. Sedangkan single ventricular repair, keadaan ini tidak mungkin kita hindari karena begitu kompleksnya kelainan sehingga tujuan ideal untuk melakukan biventricular repair tidak bisa terpenuhi. Contohnya apa aja? Kalau dilihat di sini ya, untuk yang biventricular repair, kita sudah katakan tadi adalah semua ASD. ASD itu atrial septal defect. Mau primum, mau sekundum, ya, mau sinus venosus defect. Atau ventricle septal defect. Mau perimembranous, mau subaortic double committed, atau TOF. Sedangkan yang single ventricle, itu contohnya adalah pada kelainan di mana salah satu katup daripada rongga jantungnya tidak berfungsi atau tidak tumbuh. Contohnya tricuspid atresi. Kalau di mitral namanya mitral atresi. Atau terjadi imbalance ventricle. Ini contohnya aliran yang normal ya. Jadi aliran yang normal adalah vena cava superior dan vena cava inferior akan masuk ke dalam rongga jantung yang ada di sebelah
kanan atas, kemudian turun ke paru-paru, ya, turun ke paru-paru, kemudian ke ventrikel kanan, kemudian menuju paru-paru, oleh paru-paru dicuci karena ada pernapasan, balik lagi ke rongga atrium sebelah kiri, kemudian masuk ke dalam ventrikel kiri dan pergi ke seluruh tubuh. Inilah kehidupan darah di dalam tubuh manusia. QP per QS-nya harus 1, maksudnya perbandingan aliran darah kanan dan kiri itu seimbang 1 ya. Saturasinya harus di atas 96%. Bagaimana pada pasien yang single ventricle? Pada pasien yang single ventricle tadi dikatakan bisa 1 karena katupnya tidak berkembang. Yang kedua bisa juga karena salah satu rongganya tidak balance, tidak sama besar. Maka pada keadaan yang seperti ini, maka tindakan yang dilakukan adalah tindakan tahapan untuk mengarah ke single ventricle. Jadi apa aja tindakannya? Tindakannya itu yang pertama bisa dilakukan bitisan, balok, tosiksan, atau PA bending, atau septektomi, atau damuske atau norut. Ini semuanya tergantung dari kelainan penyakit apa secara keseluruhannya. Nah, pada keadaan initial surgical treatment, kita menyesuaikan kebutuhannya dari manifestasi klinisnya. Kalau aliran darah ke paru-parunya kurang, maka terapi yang diinginkan adalah memberi tambahan aliran darah ke paru-paru. Kita sebut dengan bitisan. Tapi kalau karena aliran mixingnya yang tidak baik, maka kita lakukan septektomi. Tapi kalau karena aliran darahnya yang terlalu berlebihan, contohnya tadi itu pada TGA yang sudah agak telat, maka kita lakukan PA bending. Jadi semuanya tergantung dari anatomi yang dihasilkan pada pemeriksaan. Tahapan yang kedua adalah yang disebut dengan BCPS atau Glensan. BCPS Glensan ini adalah tindakan menyambungkan vena cava superior langsung disambungkan ke pembuluh darah arteri pulmonalis kanan tanpa menggunakan material diantaranya. Sedangkan tadi pada bitisan kita menggunakan material. Ya, kita menerapkan material yang berukuran 3 mili, 3,5 mili atau 4 mili. Banyak persyaratannya, tapi itu nanti bisa kita pelajari lebih mendalam. Setelah pasien masuk ke dalam bidireksional atau Glensan, maka operasi terakhir, Fontan merupakan the treatment of choice pada univentricle, ya, di mana aliran darah vena cava inferior juga dialirkan langsung ke paru-paru. Nah, dengan menggunakan konduit. Kalau BCPS tidak menggunakan konduit, tapi pada Fontan kita menggunakan konduit, ya. Nah, nanti yang dihasilkan saturasinya tercapai di sekitar 96%. Ini contohnya kalau pada balok tosisan bisa dilihat pada gambar, ya. Pada gambar bisa terlihat bahwa ada yang A itu adalah bitisan, kita memakai kondui untuk menghubungkan cabang pertama dari aorta ke pembuluh darah arteri pulmonalis, ya. Itu ini. Sedangkan bagaimana perawatan post-op-nya? Post-op-nya kita jangan tinggi-tinggi, cukup 75 sampai 80% di ICU. Karena kalau terlalu tinggi itu akan terjadi yang kita sebut overshunted, yang akibatnya akan menyebabkan low cardiac output dan akan menyebabkan keadaan yang tidak diinginkan. Jadi harus dihindarkan overshunted atau dihindarkan juga yang poorshunted. Poorshunted itu mungkin karena terlalu kecil shunt yang dipasang atau adanya trombosis atau adanya blok pada pasien yang setelah dilakukan. Yang berikutnya adalah PA bending. Karena namanya PA bending, namanya pulmonary artery bending. Yaitu kita menyekek atau mengurangi aliran darah ke paru-paru. Yang jadi kompromis pada faktor ini adalah saturasi. Saturasi yang terbaik untuk layak hidup pada seorang manusia adalah 70%.
Jadi yang paling utama jangan sampai saturasinya kurang dari 70. Yang terbaik antara 70 sampai 80. Disitulah pH binding yang ideal ya. Kadang-kadang mungkin tidak tercapai pada saat awal, tapi kita ingin kencangan harus kita hindari karena saturasi adalah syarat mutlak untuk hidupnya seorang pasien. Jadi kita kompromis ya. Nah, setelah pasien dilakukan BCPS atau pH bending ya, terutama pH bending, yang harus dilihat adalah pada post-op-nya apakah pH bending kita itu terlalu tight ya, terlalu kuat atau malah loose, jadi terlalu longgar. Dua-duanya mengakibatkan sesuatu yang harus kita lakukan untuk operasi ulang. Tentunya ada syaratnya. Terkadang bisa dikendalikan dengan ventilasi dan obat-obatan. Kalau seandainya tidak bisa teratasi, maka pasien akan wajib segera kita kirim ke kamar operasi untuk kita lakukan tindakan pertolongannya. Apakah kita rebending untuk menguatkan atau kita bikin loose sedikit karena terlalu tight bendingnya. Bagaimana dengan BCPS? Pada BCPS prinsipnya adalah pasien setelah dilakukan BCPS di ICU jika tidak terjadi komplikasi perdarahan dan lain-lainnya, early extubasi itu yang ditawarkan. Karena ventilator itu, terutama yang PIP-nya cukup tinggi, itu akan menghambat venous return. Ya, akibatnya bisa terjadi low cardiac output. Begitu juga yang spontan. Jadi sebisa mungkin, mau dalam 4 jam, mau dalam 5 jam, atau dalam 12 jam, semuanya tergantung dari hemodinamik yang ditampilkan, maka segeralah pasien dibangunkan dan diweaning untuk diekstubasi. Ini post-op manajemennya. Kalau untuk BCPS itu jangan lebih dari 85, itu keadaan saturasi yang terbaik. PCO2 sekitar 40 ya. PO2 45 50 udah cukup ya. Dan early ekstubasi. Sedangkan beberapa komplikasi ini secara umum ya. Secara umum operasi jantung itu karena kalau dilihat tadi pembicara teman saya sebelumnya menyatakan minimal invasif dengan tekniknya, kalau di bedah jantung anak umumnya 80% operasinya menggunakan CPB karena kita membetulkan rongga di dalam jantung, jadi jantungnya harus diberhentikan. Tentu komplikasi yang harus segera kita antisipasi, kita waspadai. Yang pertama adalah low cardiac output syndrome, yang manifestasinya bisa awalnya berupa SIRS atau nanti timbul satu sepsis ya. Yang kedua mungkin juga terjadi pneumotorak atau terjadi aritmia karena jahitan yang kita buat atau adanya penutupan yang mengendai dalamnya dari saraf bundle His sehingga timbullah suatu AV block. Yang agak segera harus kita atasi yaitu yang namanya pendarahan. Pendarahan ada rumusnya, kita observasi ketat, kita perbaiki seluruh faktor pembekuan. Jika volume darahnya masih tetap berlangsung 3-5 cc per kilogram berat badan, dalam beberapa jam kita sarankan untuk kita bawa kembali pasien ke kamar operasi, kita lihat dari mana sumber pendarahannya seperti itu. Tentunya elektrolit imbalans juga harus dikoreksi, kelainan seluruh akibat penggunaan mesin jantung yaitu terjadinya trombositopeni dan memanjangnya PT dan APTT harus segera kita atasi. Kurang lebih demikian beberapa pengawasan di ICU setelah operasi pada bedah jantung anak. Saya rasa untuk jantung dewasa juga hampir sama hal-hal yang seperti ini. Apa take home message-nya? Take home message-nya untuk bedah jantung anak yang pertama adalah solid ya, solid tim ya. Timnya itu tentu yang pertama seorang kardiologis yang mensuplai pasien, sargennya, intensivisnya, anestesinya dan nursingnya. Pada bedah jantung dewasa juga solid, tapi pada pediatrik itu harus lebih lagi solidnya. Karena perubahan yang kita lakukan adalah perubahan arah aliran darah. Yang tadinya kurang kita tambah, yang tadinya berlebih kita kurangi, atau yang tadinya bocor kita tutup. Yang kedua adalah komunikasi yang baik.
Jadi apapun yang terjadi di meja operasi, baik pada saat pemasangan CPP, infus, dan lain-lainnya, sampai tindakan dilakukan operasi, harus terekam dengan baik dan harus disampaikan kepada teman kita yang ada di ICU. Sehingga teman kita yang mengawasi di ICU sudah alert bahwa ini akan ada ini akan terjadi ini. Jadi apapun kelainannya segera diantisipasi. Yang ketiga adalah early detection. Maksudnya early detection itu sekarang di Rumah Sakit Jantung Harapan kita, karena kita sudah mempunyai TEE yang untuk probe di atas 3 kilo pun kita sudah punya. Jadi 100% pasien yang kita lakukan operasi di Rumah Sakit Jantung Harapan kita gunakan TEE. Yang tujuannya untuk mendapatkan early detection dari repair yang kita lakukan. Kalau seandainya kita temukan suatu hasil repair yang kita lakukan di meja operasi tidak baik, apakah masih ada PS stenosis, apakah ada residual PSD yang besar, apakah karena ada kebocoran katupnya, maka wajib kita masuk kembali untuk membetulkannya. Begitu juga teman-teman yang di ICU, itu juga penting untuk melakukan early diagnostic dan early intervention. Yang interventionnya bisa dibawa kembali ke kamar operasi oleh dokter bedah atau oleh tim untuk menutupnya melalui intervensi non bedah. Tentunya yang terakhir adalah evaluasi. Saya rasa itu yang saya sampaikan, Dr. Arif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.